pejuang UTBK. Selalu semangat, sehat dan sukses. Video ini dibuat supaya kalian lebih mudah mengakses dan mengulangnya. Mari kita mulai video salah satu TPS, yaitu pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1, bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 adalah A. 12.345, B. 13.689, C. 14.670, D. 15.223, E. 20.579. Pembahasan soal nomor 1. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka pembentuknya merupakan kelipatan 3. Ciri bilangan yang habis dibagi 5 adalah angka satuannya 0 atau 5. 12.345. Habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Salah 13.689. Habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. Benar, 14.670, habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Salah 15.223. Tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Salah 20.579. Tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Salah. Jawaban soal nomor 1 adalah B. 13.689. Soal nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah A. A kurang dari 1, B. 6A kurang dari 1, C. A lebih dari 1, D. 3A lebih dari 1, E. 3A lebih dari 2. Pembahasan soal nomor 2. Jika kurva Y sama dengan AX kuadrat, tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik berbeda, maka diskriminan lebih dari 0. Jika 2 kuadrat. Kurang 4A kali 1 lebih dari 0. Jika 4 kurang 4A, lebih dari 0. Jika minus 4A lebih dari, minus 4. Jika kedua ruas dibagi minus 4, diperoleh A kurang dari 1. Ingat. Pertidaksamaan yang dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif maka tanda pertidaksamaan dibalik. Jawaban soal nomor 2 adalah A kurang dari 1. Soal nomor 3. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah A. Kurva terbuka ke atas, B. Kurva terbuka ke bawah, C. Kurva memotong sumbu Y positif, D. Kurva memotong sumbu Y negatif, E. Titik puncak kurva berada di kuadran 1. Pembahasan soal nomor 3. Karena A kurang dari 1. Berdasarkan soal nomor 2 atau A negatif sehingga kurva terbuka ke bawah, dan titik puncak kurva tidak harus di kuadran 1. Jika X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 1 sehingga kurva memotong sumbu Y positif. Jawaban soal nomor 3 adalah B. Kurva terbuka ke bawah, dan C. Kurva memotong sumbu Y positif. Soal nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 2 di 2 titik berbeda? 1.
Y sama dengan minus X tambah 5. 2. Y sama dengan X kurang 2. 3. Y sama dengan 3X kurang 1. 4. Y sama dengan minus 2X tambah 7. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan soal nomor 4. Garis yang memotong dua garis di dua titik berbeda berarti dua garis tersebut tidak berimpit sehingga kedudukan dua garis tersebut ada dua kemungkinan, yaitu sejajar atau berpotongan di satu titik. Maka gradien garis ketiga tidak sama dengan gradien kedua garis tersebut. Persamaan garis dengan gradien M dan konstanta C adalah Y sama dengan MX plus C, garis 1. 2X plus Y sama dengan 4 maka Y sama dengan minus 2X tambah 4. Gradien sama dengan minus 2, garis 2. X plus 2Y sama dengan 2 maka Y sama dengan minus setengah X tambah 1, gradien sama dengan minus setengah, garis dengan persamaan berikut, 1, Y sama dengan minus X tambah 5. Gradien sama dengan minus 1, benar. 2, Y sama dengan X kurang 2, gradien sama dengan 1, benar. 3. Y sama dengan 3X kurang 1. Gradien sama dengan 3. Benar. 4. Y sama dengan minus 2X plus 7. Gradien sama dengan minus 2. Salah. Jawaban soal nomor 4 adalah B. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Soal nomor 5. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7. A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. 2. Median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7. 3. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A sama dengan 6. 4. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5. A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4. Pembahasan soal nomor 5. Pernyataan 1. Rata-rata adalah 6. Sama dengan kurung buka, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 kurung tutup per 4, 2. Median atau ukuran tengah dari 3, 5, 7, 7 adalah 6. Sama dengan kurung buka 5 tambah 7 kurung tutup per 2. 3. Jangkauan atau selisih data terbesar dan terkecil adalah 4. Sama dengan 7 kurang 3. 4. Modus atau data yang sering muncul dari 3, 5, 7, 5 adalah 5. Jawaban soal nomor 5 adalah C, 2, yakni pernyataan 1 dan 3. Soal nomor 6. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Dan PB menyatakan peluang kejadian B, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Pada tabel, kuantitas P sama dengan PB, kuantitas Q sama dengan 3/10. Hubungan antara kuantitas P dan Q berikut. A. P lebih dari Q. B. Q lebih dari P. C. P sama dengan Q.
D. P kurang dari Q. E. Tidak dapat ditentukan hubungan. Pembahasan soal nomor 6. Banyaknya cara mengambil 2 bola merah dari 3 bola merah yang ada. Ditulis 3 kombinasi 2. Banyaknya cara mengambil 1 bola putih dari 2 bola putih yang ada. Ditulis 2 kombinasi 1. Banyaknya cara mengambil 2 bola merah dan 1 bola putih dari bola yang ada. Ditulis 3 kombinasi 2 kali 2 kombinasi 1. Banyaknya cara mengambil 3 bola dari 5 bola yang ada. Ditulis 5 kombinasi 3. Ingat kata dan dalam peluang. Probability, Kombinasi, combination, atau permutasi, permutation, menunjukkan perkalian, sedangkan atau menunjukkan penjumlahan. Penyelesaian, 3 kombinasi 2, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, kurung buka. 3 kurang 2, kurung tutup, faktorial, sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial, sama dengan 3. 2 kombinasi 1, sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial, kurung buka, 2 kurang 1, kurung tutup, faktorial. Sama dengan 2 kali 1 per 1 faktorial 1 faktorial, sama dengan 2 per 1, sama dengan 2, 5 kombinasi 3, sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, kurung buka, 5 kurang 3, kurung tutup, faktorial, sama dengan 3 faktorial dicoret. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial, sama dengan 20 per 2 kali 1, sama dengan 10. Peluang sama dengan titik sampel yang diamati per ruang sampel. Peluang 3 kombinasi 2 kali 2 kombinasi 1 per 5 kombinasi 3. Sama dengan 3 kali 2 per 10. Sama dengan 6 per 10. Sama dengan 3 per 5. Peluang P terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah 3 per 5. Diketahui Q sama dengan 3 per 10. Jawaban soal nomor 6 adalah A. P lebih dari Q, jika hanya jika. 3 per 5, lebih dari 3 per 10. Jika hanya jika, 6 per 10, lebih dari 3 per 10. Soal nomor 7. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Pada tabel, P sama dengan minus 2X, Q sama dengan 2. Hubungan antara kuantitas P dan Q berikut. A. P lebih dari Q. B. Q lebih dari P. C. P sama dengan Q. D. P kurang dari QE. Tidak dapat ditentukan hubungan. Pembahasan soal nomor 7. 2X plus 1 kurang dari 4 maka 2X kurang dari 3 maka minus 2X lebih dari minus 3. Oleh karena itu, minus 2X bisa lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan 2. Sehingga tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jawaban soal nomor 7 adalah E. Tidak dapat ditentukan hubungan. Soal nomor 8. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC, kubus ABCD, EFGH, dengan PA banding PB, sama dengan 1 banding 2 dan BQ banding QP, sama dengan 1 banding 1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Perbandingan volume 5 PBQ. F.
dan volume kubus ABCD EFGH sama dengan 1:18, 2. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD sama dengan 1:6, 3. PQ banding AC sama dengan 1:2. A. Semua pernyataan benar. B. Pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. C. Pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. D. Pernyataan 3 saja yang benar. E. Tidak ada pernyataan yang benar. Pembahasan soal nomor 8, misal panjang rusuk kubus A satuan. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH berikut. Pernyataan 1. Volume kubus ABCDEFGH sama dengan A kali A kali A sama dengan A pangkat 3. Volume 5 PBQF. 1/3 kali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali luas segitiga PBQ kali A sama dengan 1/3 kali 1/2 kali PB kali BQ kali A sama dengan 1/6 kali 2/3 kali A kali 1/2 kali A kali A sama dengan 1/18 kali A pangkat 3. Perbandingan volume PBQF banding ABCDEFGH sama dengan 1/18 kali A pangkat 3 banding A pangkat 3 sama dengan 1/18 banding 1 sama dengan 1/18, maka pernyataan 1 betul. Pernyataan 2, perbandingan luas segitiga PBQ banding ABCD sama dengan 1/6 kali A kuadrat. Banding A kuadrat sama dengan 1/6 banding 1 sama dengan 1/6, maka pernyataan 2 betul. Pernyataan 3. Perbandingan panjang PQ dan AC pada segitiga PBQ berlaku rumus Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat tambah BQ kuadrat, maka PQ kuadrat sama dengan 2/3 kali A kuadrat tambah 1/2 kali A kuadrat sama dengan 4/9 kali A kuadrat tambah 1/4 kali A kuadrat sama dengan 16/36 kali A kuadrat tambah 9/36 kali A kuadrat sama dengan 25/36 kali A kuadrat, jadi PQ sama dengan 5/6 kali A. Pada segitiga ABC berlaku rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat, jadi AC sama dengan A akar 2. Perbandingan panjang PQ banding AC sama dengan 5/6 kali A banding A akar 2 sama dengan 5 banding 6 akar 2. Maka pernyataan 3 salah. Jawaban soal nomor 8 adalah B. Pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Sudut A kurang sudut C sama dengan 20 derajat. 2. Sudut C kurang dari sudut A. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan,
tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. C. Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup. D. Pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan soal nomor 9, ingat dua hal berikut. Jumlah 3 sudut segitiga sama dengan 180 derajat, dan sudut siku-siku sama dengan 90 derajat, diketahui segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Pernyataan 1, tidak siku-siku karena 180 derajat kurang 30 derajat, sama dengan 150 derajat, sama dengan 90 derajat tambah 60 derajat. Sudut segitiganya adalah 30 derajat, 90 derajat. 60 derajat tidak bisa diterapkan pada pernyataan 1 yaitu sudut A kurang sudut C sama dengan 20 derajat, maka 90 derajat kurang 60 derajat tidak sama dengan 20 derajat. Pernyataan 2. Ada dua kemungkinan tidak mendukung baik siku-siku atau tidak, yaitu A. Siku-siku dengan sudut C kurang dari sudut A sama dengan 60 derajat kurang dari 90 derajat. B. Tidak siku-siku dengan salah satu contoh. Sudut C kurang dari sudut A sama dengan 50 derajat kurang dari 100 derajat. Jawaban soal nomor 9 adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Soal nomor 10. Diketahui B sama dengan 2 kali C dan B kurang D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. D sama dengan 2C kurang 3. 2. B kurang 2C sama dengan 0. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup. D. Pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan soal nomor 10, pernyataan 1. Diketahui B sama dengan 2 kali C. Disebut persamaan 1, B kurang D sama dengan persamaan 2, D sama dengan 2C kurang 3, samaan 3. Disubstitusi ke persamaan 2, B kurang D sama dengan 3. Jika hanya jika, B kurang dari 2C kurang 3, sama dengan 3 jika hanya jika, B tambah 2C tambah 3, sama dengan 3 jika hanya jika, B tambah 2C sama dengan 0, disebut persamaan 4. Dari persamaan 1, B sama dengan 2 kali C jika hanya jika, B sama dengan 2C disubstitusi ke persamaan 4, B tambah 2C sama dengan 0 jika hanya jika, 2C tambah 2C sama dengan 0 jika hanya jika, 4C sama dengan 0 jika hanya jika, C sama dengan 0. C sama dengan 0 disubstitusi ke persamaan 1, B sama dengan 2 kali C. Jika hanya jika, B sama dengan 2 kali 0. Jika hanya jika, B sama dengan 0. B sama dengan 0 disubstitusi B kurang D sama dengan 3.
Jika hanya jika, 0 kurang D sama dengan 3. Jika hanya jika. Minus D sama dengan 3. Jika hanya jika, D sama dengan minus 3. Minus 3 bukan prima. Pernyataan 2. B kurang 2C. Sama dengan 0. Jika hanya jika, B sama dengan 2C. Disubstitusi ke B sama dengan 2 kali C. Dan B kurang D sama dengan 3. 1. B sama dengan 2 kali C. Jika hanya jika, 2C sama dengan 2C, maka tidak ada penyelesaian. 2. B kurang D, sama dengan 3. Jika hanya jika, 2C kurang D, sama dengan 3, maka tidak ada penyelesaian. Jawaban soal nomor 10 adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jangan lupa Subscribe, comment, like, share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.